salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Kali ini ada acaranya streaming ya Bapak Ibu. Jadi saya juga akan menyapa para pendengar setia dari Jalasiva Radio, Jalasiva Jaya Mahe, dan juga ada para penonton yang ada di JTV. Baik, pada pagi hari ini senang sekali saya Jessica Amami kali ini sebagai moderator dalam acara kita, yaitu Maritim Jaya Indonesia Hebat dalam rangka Hari Dharma Samudra tahun 2021. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang ada di sini juga. Terima kasih. Dan sedikit mengenai momentum ya dari Hari Dharma Samudra. Ini adalah masa-masa yang sangat luar biasa tentu saja bagi keluarga besar TNI Angkatan Laut ya Bapak ya. Karena ini adalah hari bersejarah. Tentu saja yang pada saat itu, pada tanggal 15 Januari tahun 1962, di mana adalah hari besar, di mana banyak sekali pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang, di Laut Aru ya Bapak ya, pada saat itu. Dan sehingga tentu saja kobaran semangat perjuangannya akan terus kita lanjutkan sampai detik ini. Dan dalam rangka hal itu, hari ini kita akan duduk bersama, berdiskusi bersama, tentu saja dalam tema besar yaitu Maritim Jaya Indonesia Hebat. Dan juga karena biasanya hari-hari untuk Dharma Samudra itu biasanya kita ada tabur bunga ya Pak, ada bakti sosial juga. Karena masa pandemi ini, kegiatan tersebut akan tetap kita jadikan untuk besok hari. Dan tapi sehari juga akan ada pelayaran ke Laut Natuna Bapak Ibu. Tapi karena fokusnya kita dari pusat adalah untuk membantu tim untuk mengevakuasi para korban jatuhnya pesawat SJ kemarin, jadi ada sedikit perubahan acara. Untuk itu kita tetap bersemangat pada pagi hari ini. Tentu saja semoga acara ini bisa mendapatkan manfaat bagi pendengar dan juga penonton yang ada di rumah. Baik, dan hari ini saya tidak akan sendirian, tentu saja sudah kami undang di samping saya, yaitu adalah para narasumber yang tadi juga sudah diperkenalkan di depan ya. Yang pertama yaitu terima kasih atas kehadirannya kepada Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, yaitu Bapak Budi Aristiadi. Bapak Budi apa kabar? Sehat Pak? Bapak boleh tahu nggak sih Bapak udah divaksin belum kemarin Pak? Belum dapat giliran ya Pak ya? Oke, berarti saya bulan apa ya kira-kira? Baik, hari ini kita diskusinya santai aja Bapak Ibu. Kita akan buat suasananya di Kapal Dua Ruci ini santai aja, sehingga yang ada di rumah juga bisa mendengarkan tanpa ada ketegangan ya Bapak Ibu ya. Untuk kemudian juga saya dapat selamat datang kepada Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI Angkatan Laut, Kadis Potmar, Ditjen TNI Maritim Nuri Adrianus Jatmika. Seperti yang sudah paling semangat dari pagi Pak Nuri, sudah bisa membawa kabar baik ya Pak dalam diskusi kita. Terima kasih. Dan juga sudah telah hadir Sekjen Kominfo, dalam hal ini diwakili Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, yaitu Bapak Dhani Januar Ismawan. Bapak Dhani, selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah hadir. Dan juga dari Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pusperi Setihadi, yaitu Asdep Kebencanaan Kemenko Maritim dan Investasi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah telah hadir yaitu Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dan hal ini akan diwakili juga oleh Dr. Monika Saraswati Sitepu MSc. Bagaimana dokter pagi ini, sehat dok? Tetap waspada ya dok ya? Iya, baiklah. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan waktu kepada Bapak Nuri untuk dapat memberikan penjelasan kepada kita semua Bapak tentang tugas TNI. Baik, silahkan Bapak Nuri untuk waktunya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, kami menyelenggarakan dialog interaktif dengan mengundang stakeholder terkait berkaitan dengan Hari Dharma Samudra. Saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang akan dikerjakan oleh TNI Angkatan Laut, dan tentunya hal ini sangat relevan dan mendukung kebijakan Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim
dunia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di situ dicantumkan tugas pokok TNI Angkatan Laut. Tidak hanya untuk urusan pertahanan saja, tetapi juga melaksanakan pembinaan potensi maritim. Hal ini untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Namun demikian, di dalam kegiatan pembinaan potensi maritim, TNI Angkatan Laut tentunya tidak bisa bekerja sendirian. Perlu adanya sinergitas antar lembaga dengan kementerian-kementerian terkait sampai dengan pemerintah daerah. Program yang dicanangkan oleh Bapak Kasal adalah bagaimana menggali potensi wilayah-wilayah perairan, wilayah-wilayah pesisir dalam rangka meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendidikan, dan lain-lain. Yang ujung-ujungnya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di pulau-pulau terluar dan di pesisir. Kami, Angkatan Laut, melalui Dinas Pembinaan Potensi Maritim, memiliki satu bentuk program untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, khususnya yang berada di pesisir dan pulau-pulau terluar. Program apa itu? Program Kampung Bahari Nusantara. Program ini memiliki 5 klaster. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua tentang kesehatan. Yang ketiga tentang ekonomi. Yang keempat tentang pariwisata. Dan yang kelima adalah sesuai dengan fungsi kami, yaitu pertahanan. Mohon ditermati, pengertian pertahanan di sini bukan mendidik masyarakat nelayan untuk ikut bertempur, tidak. Atau model militerisasi, tidak. Yang kami maksud di sini adalah memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, memberikan wawasan tentang bela negara. Tentunya ini akan berkaitan dengan hal yang nomor 1 tadi, Mbak Jessica, pendidikan. Kami sangat berharap di dalam penyelenggaraan negara ini tidak hanya pemerintah saja yang aktif, tetapi peran serta seluruh komponen masyarakat. Salah satu contohnya adalah perairan kita ini sangat luas. Kalau bicara tentang perairan, tentang laut, tidak hanya yang kelihatan di permukaan saja, Mbak Jessica, tetapi di dalamnya, di dasarnya, itu mengandung potensi yang sangat luar biasa. Kalau tidak kita amankan, kalau tidak kita berdayakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, alangkah sayangnya. Nah, untuk itu di dalam program kami KBR perlu adanya dukungan dan sinergitas antar lembaga, kemudian dukungan dari pemerintah daerah sendiri, serta masyarakat nelayan yang ada di dalamnya. Sektor edukasi, misalnya. Era sekarang kan era informasi. Hampir semua
masyarakat kita ini kan sudah memiliki handphone. Apakah handphone ini hanya sebagai alat komunikasi biasa, bisa telepon, bisa SMS, bisa kirim WA? Kami harapkan lebih, bisa untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan yang mungkin kita belum tahu. Nah, permasalahannya, apakah semua wilayah di Republik ini sudah tercover dengan internet? Nah, untuk itu kami juga perlu sinergitas dengan Kominfo, mohon maaf Pak, untuk memberikan layanan tentang komunikasi, tentang media, dan lain-lain. Nah, tidak hanya masyarakat yang sudah tua-tua saja, tetapi yang kita bidik adalah generasi muda. Zaman sekarang, orang mencari informasi apa saja melalui internet akan sangat gampang. Tetapi melalui program KPN ini dari sektor atau klaster pendidikan bisa mengarahkan mereka mencari informasi-informasi yang berguna, ilmu-ilmu yang berguna, bukan hanya melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya ataupun hanya sekedar main game, tidak. Kemudian meningkat lagi kepada masyarakat nelayan. Melalui sektor pendidikan ini kita bisa memberikan edukasi kepada para nelayan. Nah, ini kaitannya dengan klaster yang kelima tadi. Apa itu? Pertahanan. Kita akan memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan tentang apa sih peran seorang warga negara. Begitu Bapak. Di dalam undang-undang mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib melaksanakan bela negara. Bela negara yang seperti apa? Bela negara yang dilaksanakan sesuai fungsi, sesuai profesi masing-masing untuk kepentingan negara ini. Sebagai contoh yang paling kecil, profesi sebagai seorang nelayan, pasti dia setiap hari turun ke laut, setiap hari mencari nafkah di laut. Apa yang bisa diberikan oleh seorang nelayan ini untuk kepentingan negara? Semua hal bisa terjadi. Dan juga di laut kita ini yang memanfaatkan tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi banyak pihak-pihak asing yang punya kepentingan di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca di media atau melihat di mana banyaknya pelanggaran kapal ikan asing, banyaknya aktivitas ilegal di wilayah perairan kita. Kita harapkan peran serta dari para nelayan ini memberikan informasi, Pak, pada tanggal sekian, jam sekian Pak, ada kegiatan ilegal yang di sana Pak. Syukur-syukur seorang nelayan itu memiliki handphone yang ada fasilitas kamera, bisa difoto. Ini Pak kapalnya, ini Pak benderanya. Ini adalah salah satu bentuk dari bela negara. Jadi bukan mengajak mereka, dididik mereka menjadi seperti militer, tidak. Sesuai tugasnya, sesuai fungsinya, sesuai profesinya. Demikian luasnya wilayah perairan ini, tidak mungkin kita bisa mengcover semua. Peran serta masyarakat sekecil apapun itu akan sangat berguna. Nah, ini salah satu tujuan dari dibentuknya KPN. Klaster kesehatan. Jangan berpikir bahwa semua wilayah di Republik ini memiliki situasi seperti di Jakarta, yang semuanya serba ada. Banyak wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan. Dilihat dari sisi kesehatan,
masih banyak warga kita, mohon maaf Ibu, yang kurang memahami masalah kesehatan, kurang sadar. Yang berikutnya, fasilitas dan tenaga kesehatan juga sangat terbatas. Nah, bagaimana kita cara mensiasatinya? Kami ingin bersinergi dengan Kementerian Kesehatan melalui unsur-unsur jajaran di bawahnya di daerah untuk memfasilitasi, untuk membantu meningkatkan sektor kesehatan. Sebagai contoh, kebutuhan tentang sarana kesehatan. Saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau itu memiliki kesulitan apabila mereka sakit, memiliki keterbatasan sarana. Nah, bagaimana kita? Tentunya satu wilayah dengan wilayah yang lain tidak bisa disamakan sesuai dengan situasi lokal. Nah, barangkali nanti dari Ibu Monika bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan gambaran tentang peran serta Kementerian Kesehatan dengan jajaran di bawahnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama yang di pulau-pulau terluar dan di pesisir. Sektor ekonomi, hasil laut sangat luar biasa Mbak Jessica. Ikan yang ditangkap itu tidak hanya kecil-kecil, tapi mungkin sebesar saya ini. Nah, apakah ini sudah bisa dikelola, bisa ekspor dan lain-lain? Apakah hanya dikirim dalam bentuk ikan saja? Apakah mereka di dalam proses mengolah hasil tangkapan ini sudah melalui satu koperasi dan lain-lain? Intinya adalah hasil tangkap mereka bisa memberikan tambahan ekonomi. Apakah sekarang tidak ada nilai ekonomi? Ada. Tetapi belum adanya koperasi yang mengelola secara belum dikelola secara optimal. Nah, ini kita ingin bekerja sama dengan kementerian terkait, dengan pemerintah daerah untuk mengelola dan meningkatkan produksi yang ujungnya adalah peningkatan ekonomi. Kemudian kondisi geografi yang ada di kita ini adalah suatu bentuk anugerah. Kenapa? Sangat indah. Pantai-pantai di kita ini sangat indah. Tetapi belum semua dikelola dengan baik, sehingga belum bisa menjadi destinasi pariwisata. Supaya nanti orang mengenal Indonesia ini tidak hanya Bali saja, tetapi banyak pantai-pantai indah, pantai-pantai yang bisa dijadikan wisata bahari, baik itu sekedar pelayaran ataupun penyelaman untuk rekreasi, untuk pariwisata. Nah, andai semua itu sudah bisa berjalan dengan baik, insya Allah negara kita akan menjadi poros dunia dari sektor pariwisata, dari sektor ekonomi dan lain-lain. Demikian Mbak Jessica yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada hal-hal yang kepingin diketahui dari pendengar maupun para pemirsa. Terima kasih Mbak Jessica. Indonesia itu punya 3 keunggulan yang tidak dimiliki negara-negara lain di seluruh dunia. Dan masa depan dan potensi ekonomi kekuatan Indonesia ada di 3 sektor. Yang pertama pertanian, yang kedua perikanan, dan yang ketiga pariwisata.